Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Eraji, program studi pendidikan geografi NIM 4514-2005. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah GPPW atau Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa peran dari geografi saat dalam pembangunan atau perencanaan wilayah. Nah, data geografi itu dapat membantu perencanaan dalam menganalisis presentasi pembangunan ruangan dalam suatu wilayah seperti berapa persen untuk permukiman, industri, perkotaan, lahan konversi, perkebunan, dan menganalisis daerah rawan bencana atau proses pembangunan suatu wilayah dengan kondisi alam serta penduduk wilayah tersebut. Singkatannya itu bahwa geografi pembangunan itu mempelajari aspek ruangan geografi. Ada beberapa ahli pengertian tentang pembangunan. Selanjutnya itu hakikat pembangunan menurut para ahli. Pertama ada Muhammad Ali, yaitu pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat tersebut untuk kualitas manusia dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada menurut Schwartz, yaitu pembangunan dipastikan sebagai sebuah istilah teknis dalam membangkitkan masyarakat dari berbagai negara berkembang dari kemiskinan, tingkat meleknya rendah, pendidikan, angka pengangguran, dan ketidakadilan dalam bidang sosial. Kemudian ada Benny Hedorehead yang berpendapat bahwa pembangunan dapat diartikan setiap upaya sistematis untuk melepaskan diri dari ketertinggalan dan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kemudian perencanaan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Friedman, yang dimaksudnya itu perencanaan dalam suatu cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi. Kemudian ada menurut Elder, ia bermaksud bahwa suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahap-tahap yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kemudian ada menurut Berker, perencanaan adalah suatu cara rasional yang mempersiapkan masa depan. Kesimpulannya untuk perencanaan itu merupakan suatu persiapan untuk kedepannya, untuk anak-anak masa depan. Seperti yaitu perencanaan, yaitu kita harus mengetahui bagaimana proses pembangunan. Sebelum perencanaan kita mengetahui kondisi masa lalu, kemudian kondisi masa kini dan kondisi masa depan. Kemudian mengapa sangat penting untuk proses pembangunan? Nah, karena proses perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah yang mana yang masuk dalam proses pembangunan, masuknya akan dibawa kemana, dan dengan tetap mempertimbangkan dan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian ada materi selanjutnya itu konsep wilayah dan perwilayahan. Kita ketahui bahwa ada perbedaan tentang wilayah dan perwilayahan. Saya akan menjelaskan apa perbedaan wilayah dan perwilayahan. Wilayah merupakan area yang mempunyai karakteristik yang membedakan dengan wilayah lain. Contohnya kayak wilayah formal dan wilayah fungsional. Sedangkan wilayah perwilayahan itu pembagian beberapa wilayah di permukaan bumi atas dasar tujuan tertentu. Contohnya untuk harus memperhatikan aspek fisik dan sosial wilayah tersebut. Aspek fisik misalnya iklim dan sumber daya alam. Sementara aspek sosial mencakup penduduk serta budayanya. Menurut para ahli tentang wilayah, ada beberapa. Yang pertama ada menurut KBBI, wilayah diartikan sebagai suatu kekuasaan pemerintah dan pengawasan lingkungan daerah. Kemudian ada menurut Pak W.I.G. George,
merupakan sebuah area yang kondisi fisiknya homogen. Kemudian ada Bintarto, mengartikan sebagai wilayah permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya. Kemudian ada menurut para ahli T.J. Wolford mengatakan wilayah adalah sebagai sebuah area yang memiliki struktur sosial dan ekonomi yang homogen yang berbentuk dari kombinasi antara faktor lingkungan dan demografis. Kemudian konsep perwilayahan. Yang pertama ada perwilayahan merupakan proses untuk membentuk suatu wilayah. Wilayah merupakan suatu yang dibentuk oleh manusia. Perwilayahan itu berguna untuk mengetahui variasi karakteristik wilayah tersebut. Dalam perwilayahan tentunya ada metode atau cara-cara untuk menentukan perwilayahan. Itu yang pertama ada metode agregasi atau perhubungan, merupakan teknik untuk mengenali suatu wilayah dengan cara menggabungkan banyak wilayah yang kecil menjadi satu kesatuan wilayah yang besar yang memiliki karakteristik khusus tertentu. Kemudian ada metode diseksi, yaitu metode pemecahan atau pemilahan, yang mana yaitu dipilah-pilah atau dipilah-pilah wilayah dengan melakukan identifikasi karakteristik subwilayah secara lebih detail, sehingga semua unsur pembeda yang dimiliki oleh masing-masing subwilayah seperti adanya sumber daya alam manusia dan sumber daya. Kemudian tipe-tipe wilayah ada wilayah homogen, wilayah heterogen, dan wilayah administrasi. Dan materi selanjutnya itu disparitas pertumbuhan wilayah, kutub pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian apa yang dimaksud dengan disparitas pertumbuhan wilayah? Nah, saya akan menjelaskan bahwa disparitas pertumbuhan wilayah itu merupakan suatu permasalahan yang selalu timbul dalam proses pembangunan yang terkait dalam ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia serta infrastruktur setiap daerah. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya disparitas pertumbuhan wilayah? Pertama ada faktor konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, kemudian ada alokasi investasi, kemudian ada tingkat mobilitas, faktor produksi yang berbeda antar wilayah, kemudian ada perbedaan sumber daya alam antar wilayah, kurangnya lancar perdagangan antar wilayah. Nah, kemudian ada yang tahu apa itu kutub pertumbuhan. Nah, kutub pertumbuhan itu merupakan tidak semua wilayah dapat menjadi pusat pertumbuhan, melainkan wilayah tertentu disebut dengan kutub pertumbuhan. Sedangkan pusat pertumbuhan itu merupakan suatu wilayah industri merupakan pusat pertumbuhan. Maksudnya merupakan kutub pertumbuhan itu merupakan pertumbuhan ekonomi di wilayah tiap daerah tidak terjadi sembarangan tempat, melainkan di lokasi tertentu. Kemudian apa sih dampak dari kutub pertumbuhan pada wilayah tersebut? Nah, yaitu dampak positif tentunya. Pertama ada merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah pertumbuhan dan pembangunan suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena kutub pertumbuhan memiliki sifat selalu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan kutub pertumbuhan akan mempengaruhi daerah yang ada sekitarnya. Tentunya satunya contoh akan maju di daerah tersebut. Kemudian banyaknya sarana pekerja untuk masyarakat setempat. Kemudian untuk memecahkan masalah tentang disparitas pertumbuhan wilayah itu upaya yang pertama yang dilakukan pemerintah harusnya itu penyebaran pembangunan prasarana dan perhubungan harus menyebar. Kemudian mendorong transmigrasi dan migrasi spontan. Kemudian adalah pengembangan pusat pertumbuhan dan pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian apa sih itu pembangunan selanjutnya itu faktor penduduk dalam perencanaan wilayah. Terdapat 3 titik fundamental dalam perencanaan wilayah. Pertama, menurut para ahli yaitu Peter Gerdes menyatakan bahwa perencanaan harus bisa berorientasi pada tiga titik fundamental. Yang pertama ada masyarakat, pekerja, dan tempat.
Penduduk merupakan pusat dari keseluruhan kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Selanjutnya itu perencanaan berwawasan penduduk merupakan perencanaan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Kemudian aspek penduduk dan pembangunan wilayah. Pembangunan suatu bangsa pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan penduduknya. Ada beberapa alasan yang melandasi beberapa faktor. Yang pertama ada penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Kemudian ada kondisi penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Kemudian ada dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Selanjutnya itu kualitas penduduk. United Nations Development Program UNDP pada tahun 1990 memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM disusun dari 3 aspek. Pertama itu kesehatan dengan dimensi umur panjang dan hidup sehat, kemudian pendidikan dengan dimensi pengetahuan, ketiga itu ekonomi dengan dimensi kehidupan yang layak. Berdasarkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, bahwa Indonesia berada di peringkat 111 dari 189 dengan angka mencapai 71,92, bahwa masyarakat negara Indonesia tergolong dalam kategori sangat rendah dari beberapa negara kemiskinan. Yang menyebabkan itu jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak harus direncanakan untuk mengatasi jumlah penduduk yang semakin bertambah. Masalah kependudukan di Indonesia dalam hal kuantitas adalah masalah penduduk dalam jumlah penduduk bertambah dan persebaran dan kepadatan penduduk. Hal ini yang menyebabkan negara Indonesia tidak sampai sekarang belum maju-maju, hanya stuck sampai di sini karena satu, minimnya lapangan pekerja dan minimnya pendidikan. Jenjang sekolah kebanyakan hanya mencapai tingkat SMA, SD, dan SMP. Sehingganya dikatakan Indonesia merupakan negara yang masih tergolong rendah dalam segi aspek pembangunan dan perencanaan, masih sangat minim. Itu penataan ruang. Nah, kalian ketahui apa itu penataan ruang? Kita ketahui bahwa menjelaskan ruang merupakan suatu tempat, sedangkan penataan merupakan titik yang mana akan diperbaiki atau tempat kenyamanan dari suatu tempat yang diatur. Nah, saya akan menjelaskan secara detail itu apa itu penata ruangnya. Penata ruang memiliki peran penting agar kota-kota tetap nyaman dan layak dihuni sekarang dan di masa depan. Konsep umumnya itu kota dibangun untuk semua warganya untuk kepentingan ekonomi, namun juga memperhatikan kualitas hidup warganya, yakni dari aspek sosial dan tidak merusak lingkungan. Kemudian ada asas pemanfaatan ruang. Pertama ada keterpaduan, merupakan suatu pembangunan atau penataan ruang suatu daerah harus berlandasan dari asas keterpaduan, yang mana semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah maupun masyarakat harus saling keterkaitan berperan secara aktif dalam penataan ruang tersebut. Kemudian ada keselarasan dan keseimbangan. Dalam penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antar struktur ruang dan pola ruang, kemudian keselarasan kehidupan manusia dengan lingkungannya, kemudian keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antara daerah. Selanjutnya ada keberlanjutan, yaitu mana diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Selanjutnya ada menurut struktur dan pola dalam tata ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 bahwa struktur ruang merupakan susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Kemudian pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang yang fungsi dilindungi dan fungsi dibudidaya. Selanjutnya bagaimana kedudukan rencana tata ruang dalam perencanaan pembangunan? Tentunya suatu daerah memiliki
memiliki istilah itu rencana tata ruang wilayah atau RT RW yang merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayah. RT RW ini juga menjadi pasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang baik di wilayah provinsi maupun kabupaten dan kota. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.